awas. Ya ampun. Ini siapa? Wah. Ya ampun. Jangan-jangan dia masuk dalam tubuhku ini. Masuk dalam tubuhku. Tadi kayak masuk ke sini. Ya ampun, ini kan rasanya anyes nih. Adem, Mbak Sanu. Sahabat semuanya, mari sebelum kita menuju ke suatu lokasi yang kita tuju, kita setting dulu batin kita, sadari bahwa saat ini kita semuanya sudah ganteng maksimal, sudah cantik maksimal yang perempuan ya. Jadi hanya percaya diri, adem, bahagia, tenang. Jadi tidak ada beban sedikit pun dalam pikiran kita yang menghambat kita sehingga kita luwes, sehingga kita rasanya tuh leluasa gitu ya. Nah, kalau sudah disetting seperti itu, kita ke sana, ke lokasi yang kita tuju. Karena apa? Konten kita itu rawan gagal paham ketika orang-orang tidak diawali dengan setting diri ini, setel rasa bahagia, setel rasa seneng, setel syukur, luwes, kewes, dan bisa mengeluarkan aura-aura positif ya. Jadi memancarkan rasa yang totalitas, yang tanpa batas, begitu ya. Kira-kira bahasa seperti ini bisa dipahami tidak ya? Nah, kalau dipahami mungkin akan bermanfaat. Kita lepaskan. Jadi latif yang terkunci dalam pikiran kita dulu ya. Jadi karena tanpa disadari kita itu mengunci diri ini sehingga kehidupan kita terkunci sengsara. Yuk kita buka supaya kita bahagia bareng, senang bareng. Nah, oke, melalui konten ini mungkin akan bisa menambah wawasan. Jangan terjebak pada kontennya ya, tapi apa yang disampaikan melalui konten ini. Nah gitu ya. Jadi begini teman-teman, cerita pada konten hari ini, lokasi ini teman-teman, ada goa di pinggir sungai yang dihuni oleh beberapa sosok yang sering berkeliaran di sini, bahkan sampai ke perkampungan sana tadi, ya. Akan tetapi dia tidak pernah mengganggu, hanya cuma berkeliaran saja. Namun saya yakin di balik keliaran-keliaran itu ada maksud tertentu, ya. Ada maksud tertentu apa yang disampaikan oleh sosok-sosok ini, karena bukan cuma satu dua orang yang melihatnya, tapi kita berusaha untuk menemuinya, apakah akan memberikan pesan baik buat kita. Tapi sekali lagi, janganlah kita selalu berfokus pada sisi buruknya, tetapi kita global melihat sisi baik dan buruk, karena baik dan buruk itu hanya konsep pikiran kita sendiri. Konsep pikiran kita sendiri. Karena apa? Dalam setiap sesuatu ada hal baik dan hal buruk. Dan dalam setiap sesuatu yang baik ada hal buruknya, dan dalam sisi yang buruk ada hal baiknya. Maka kita harus bisa menyatu, mengamati keutuhannya, ya. Kita buka gerbang gaibnya dulu. Gerbang gaib, gerbang kesadaran kita, kita sendiri yang bukanya, bukan siapa-siapa. Pikiran kita yang dibuka, ya. Bukan membuka apa-apa, kita pikirannya gaib ini gini. Pikiran gaib, ya, pikiran gaib buka, ya. Baik. Assalamualaikum. Punten. Oke. Jadi gua ini ya, ada sungai nih. Ini sungai, jadi goanya ini di bawah sini sampai ke sana, sampai panjangnya kurang lebih ada berapa kilo lah ke sana. Nah, namun dia tuh tinggal di sini, sering muncul di sini. Kamu itu orang bukan? Tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu kayak nenek sihir. Allahu Akbar, astagfirullah, innalillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu petani apa orang? Apa makhluk sihir itu? Iya. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai kelihatan ini ya. Coba kamera ke kiri itu tuh. Ya ampun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Ini mungkin mereka ya. Jadi ini sudah mulai nyambut kita bener-bener nih. Kita belum sampai ke gua sudah disambut.
kita siapkan mentalnya untuk bisa berbicara langsung, berinteraksi dengan mereka ini. Apakah bisa nyambung apa tidak ini? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Coba. Ini yang pemimpinnya yang mana ini? Yang sebelah kiri apa kanan? Tapi kayak rasa ini kayak ratu nih, tuh. Iya. Ini pakai apa kayak mahkota kayak gini nih. Topinya. Topinya nih kan. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Aduh, saya ledek tapi nih. Gak kayak gemeter, tadi dulu. Saya hati-hati waspada. Ini takutnya juga di sini ada ularnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Mbah. Kok kayak gini wujudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, maaf, Mbah. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap dan kami Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tadi kemana? Hilang apa, Jo? Astagfirullah. Ini kan. Sampai nekai ini pegal nih. Sampai napasnya. Kok bisa begitu ya? Iya. Maksudnya dia ganas banget loh ya. Gini. Kayaknya nggak ganas ya. Tenang dulu. Kita nggak apa-apa maksudnya. Jangan terlalu kita reaktif. Mungkin ada makhluk di balik semua ini. Yuk kita ke goanya aja. Yuk kemana yuk? Astagfirullahaladzim. Mbah. Di mana sih? Tadi kemana larinya sih? Kelihatan nggak di kamera? Saya nggak lihat. Gak kelihatan ya? Iya. Oke, apakah di arah sini? Jadi goanya ini ya kalau nggak salah ini di area sini nih, sungai ini nih. Iya. Maksudnya goanya loh, maksudnya. Oh, oh bener nih. Tuh, ada lubang ke sini nih. Tuh kan? Berarti goanya di ke sini nih ya. Jadi sini sampai ke sana tadi, ya. Apakah kita harus masuk ke sana? Saya malah takut dilempar ini ya. Enggak, kita harus temui dia. Maksudnya apapun yang terjadi pada hari ini kita kan sudah nekat. Yuk kita masuk aja. Bismillah. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Itu depan. Itu. Ya ampun. Oh, Apa itu? ya ampun. Ini, Jo. Punten. Ini ya tadi kan? Mbah, kenal Bang. Gini Mbah, kita damai Mbah, maksudnya tenang dulu. Slow dulu, jalan. Nanti di kamera kita mundur dulu nanti kan. Ya ampun, tar dulu. Ya ampun, jangan dekat-dekat. Awas. Ya ampun. Hah? Yang satu hilang. Awas, kita awas. Iya. Jangan dikit-dikit ini nih. Tapi itu masih ada itu. Ini sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, ini menurut kamu ini kayak nenek sihir apa bukan? Mau dia kayak gitu deh. Kulitnya kering. Kayak di barat-barat aja. Ya iya kan kayak maksudnya kayak nenek sihir maksudnya. Kayak di film-film tapi pakai sarung kayak sarung Indonesia nih. Wah, sarungnya Wadimor ini ya. Ya iya makanya itu. Aneh gini makanya nih. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Maaf nih. Ini siapa? Mbah. Ya ampun. Jangan-jangan dia masuk dalam tubuhku ini. Masuk dalam tubuhku. Tadi kayak masuk ke sini. Ya ampun. Ini kan rasanya anyes nih. Iya. Adem Mas Anu. Astagfirullahaladzim. Kok jadi tambah gendutan ini ya? Gimana nih? Yang begini. Kita lanjutkan saja, masuk aja gimana? Walah, ayo. Langsung aja lah, yuk. Daripada bingung nanti kita. Astagfirullahaladzim. Yuk, Mana lubangnya ya? belah sini nih. Oh iya. Kalau nggak salah.
Ini belah sini goanya kok. Kenapa? Allah Akbar. Itu apa tuh? Ah, tuh malah di situ. Allah Akbar. Ya ampun, tadi dulu. Itu seperti kayak membawa beban berat banget tuh. Ya Allah. Jangan-jangan dia bawa gada Kata itu apa? mau memukul kita. Tadi dulu, kita dekati aja yuk. Mbah, bawa apa mbah? Punten. Tuh kan kayak berat banget nih. Mbah, kayak Akbar. gimana dia mendekat ke sini lagi tuh. Mbah, assalamualaikum. Punten. Ya ampun, ini kayak berat banget. Bawa apaan sih mbah? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Mbah, coba. Ini ya ampun, astagfirullahaladzim. Hah? Hilang? Lenyap. Hah? Ya ampun. Ini apa ya? Fiktif apa nyata ini? Iya yuk. Di kamera ada tadi? Tadi ada ya. Oke lah. Yuk. Berarti kita jadi ke goa apa enggak ini? Walah saya malah takut ini ya. Kita belum menemukan jawabannya. Iya. Kita harus temukan jawabannya. Yuk kita ikut aja cari yuk. Di sini nih. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, tenang. Slow. Saya melihat sesuatu di sebelah sini nih. Nih. Coba di kamera kelihatan nggak? Saya nggak lihat yuk. Ini sebelah sini nih, tar dulu. Ih, gede banget tapi ini. Ya ampun. Yang mana? Fokus ke sini kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Mudah-mudahan pada saat ini dia tidak ngamuk lagi, bisa nyambung dengan kita, berkomunikasi dengan baik. Yuk, kita kunci. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Assalamualaikum. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Mbah ini siapa? Baik, kita disuruh untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Tarto, Mbah. Saya dari Cilacap, Mbah. Dan kedatangan saya ke sini lagi dalam perjalanan tadabbur alam dan dzikir jalan untuk mengkaji, Mbah, maaf. Iya. G. Iya, jadi begini, Mbah. Mbah siapa namanya tadi? Ronggo. Mbah Ronggo. Baik. Mbah. Saya kesini itu bukan cuma atas kemauan sendiri, Mbah, tetapi ini atas rekomendasi dari beberapa teman-teman kami di desa ini, di kampung sini, yang menceritakan tentang keberadaan jenengan di dalam goa. Ceritanya hidup dalam goa. Maksudipun? Dia sedang menunggu orang yang bisa berbicara dengan dia katanya. Oh baik, Mbah, sekarang bisa, Mbah. Terus tujuannya apa, Mbah, kalau sudah bisa berbicara seperti ini, Mbah? Nggih, baik. Nggih. Pesan. Selama ini beliau ingin menyampaikan pesan-pesan kepada orang, tapi tidak ada yang nyambung. Baru melihat langsung pergi. Sebenarnya ada yang ingin disampaikan sebenarnya. Kalau begitu, Mbah, silahkan disampaikan saja apa yang mau disampaikan. Barangkali nanti saya bisa menyambungkan, siap menjembatani, Mbah. Nggih. 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 Baik. Baik, Mbah. Oh, ini luar biasa ini, teman-teman. Ternyata beliau ini tidak akan pergi sebelum tersampaikan pesannya kepada orang-orang di sini. Ternyata begini. Dari kejadian-kejadian yang kita alami tadi itu adalah sebuah pesannya dengan menggunakan bahasa perumpamaan. Di antaranya dengan melihat
beliau ini ganas ya, ganas sampai ngamuk-ngamuk kepada kita, bahkan saya dilempar. Ini sebuah makna bahwa ini menjadi sifat yang pemarah. Nah, kita harus bisa mengendalikan itu ya, jangan menjadi sifat yang pemarah yang suka ngamuk-ngamuk. Karena apa? Kalau sifat yang pemarah itu akan membakar rezeki kita sendiri ya. Nah, yang kedua tadi, ketika kita melihat orang yang membawa beban berat tadi ya, beban kayak membawa batu apa-apa tadi, berat sekali, itu pun sebuah pengingat-ingat, pengeling-eling kita yang tanpa disadari kita pun sering memikul beban berat, beban pikiran ya, bukan beban yang dimaksud itu membawa-bawa batu atau apa, tapi ya sebuah makna perumpamaan. Artinya selama ini kita itu kelebihan muatan ya, kelebihan muatan pikiran yang selalu dibawa kemana-mana, dan sarannya untuk dilepaskan. Bahasa Jawa itu gletakaken ya, ditaruh saja. Kalau kita tidak kelebihan muatan, maka akan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan, kerezekian akan datang menghampiri. Nah, dari pitutur yang disampaikan kita bisa mengambil kesimpulan justru pesannya baik, pesan cintanya baik, supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang pemarah, yang egois ya, yang apa tadi suka ngamuk-ngamuk, karena justru akan menghambat dan membakar rezeki kita sendiri. Rezeki tidak akan pernah menghampiri. Karena apa? Sifat rezeki mencari orang-orang yang kehidupannya penuh syukur, yang adem ayem tentrem. Nah, untuk itu yuk kita mulai saat ini untuk menyetelnya, kembali pulang ke diri yang adem ayem tentrem, lepaskan semua beban pikiran ya, supaya tidak berat. Karena ini mungkin kita kelebihan muatan sehingga kehidupannya akan terjebak pada kesusahan terus, maksudnya begitu nih Mbah. Alhamdulillah nggih, nggih. Berarti kalau sudah tersampaikan ini, sudah tersalurkan wejangan jenengan, terus jenengan mau kemana lagi? Mau mengemban tugas yang lain. Oke, baik, insya Allah saya akan siap menjembatani untuk menyalurkan cinta jenengan, wujud cinta Gusti Allah kali kita sedoyo untuk saling menyambungkan ilmu dan juga apa hidup menghidupi untuk siap menjadi tangan panjang Tuhan, begitu nih Mbah. Baik, baik nggih. Wah. Baik. Nggak apa-apa ya. Beliau tadi memberikan pesan-pesan cintanya kepada kita, makanya yuklah menjadi pribadi-pribadi yang tenang, jangan terlalu terjebak pada apa tadi, sesuatu yang tidak baik ya, jangan terjebak pada konten yang menurut kamu itu pembodohan. Ini kamu ini terlalu kaku ya, maka setelnya yang luwes, setelnya lentur supaya paham. Ini mengarahkan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang adem ayem tentrem penuh syukur, jangan menjadi pribadi yang reaktif, yang pemarah. Karena apa? Kamu sendiri yang celaka, rezeki tidak akan pernah menghampirimu ya. Yang kedua, untuk melepaskan semua beban-beban emosi yang saat ini mungkin terlalu berat pada kita, untuk dilepaskan. Ikhlaskan saja, udah lepas, supaya kita apa? Nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan rezeki, kebahagiaan hidup dan lain sebagainya. Nah itu, mudeng apa enggak nih? Yuk.